Sempat terekam CCTV warga, kecelakaan truk tronton dari arah barat ke timur di Jalan Raya Solo, Sragen, Jawa Tengah. Truk kehilangan kendali melaju ke kiri jalan dan menyerempet pohon hingga akhirnya menabrak pagar rumah makan. Setelah menabrak pagar, truk juga menabrak sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah makan. Mobil tersebut mengalami kerusakan parah di bagian belakang dan samping. Kejadian tersebut menarik perhatian warga dan menyebabkan kemacetan lalu lintas di lokasi. Itu lepas, tiba-tiba setir itu buang ke kiri sendiri, tak banting ke kanan nggak bisa setirnya, dan ngiri terus, remotnya lepas. Bus hilang kendali pada saat berjalan dari arah barat ke arah timur. Truk tersebut hilang kendali, kemudian truk tersebut menabrak pohon, kemudian menabrak pagar rumah, menabrak kanopi rumah, teras rumah, dan juga satu buah unit mobil Karimun, Suzuki Karimun. Untuk korban jiwa sendiri, alhamdulillah tidak ada. Beruntung kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan truk berhasil dievakuasi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Pemeran film porno Siskae diperiksa secara kejiwaan di gedung Bitdokes Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kejiwaan Siskae. Hari ini Bitdokes Polda Metro Jaya memeriksa kondisi kejiwaan Siskae. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kejiwaan Siskae lantaran kuasa hukumnya menyebut bahwa Siskae mengalami gangguan jiwa. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan dari tanggal 29 Januari hingga hari ini Siskae telah menjalani pemeriksaan sebanyak 4 kali, yakni 2 kali pemeriksaan psikologi klinis dan 2 kali pemeriksaan psikiatri. Atas koordinasi itu telah dilakukan setidaknya 4 kali proses pemeriksaan terhadap tersangka S. Pemeriksaan terhadap Siskae ini merupakan rangkaian dari penyidikan yang dilakukan penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya terkait kasus film porno yang melibatkan Siskae. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi 3 bangunan yang terdiri dari 1 toko elektronik dan 2 rumah tinggal warga di Jalan Betet Tambora, Jakarta, ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena korsleting listrik dari tiang yang tepat berada di depan toko elektronik. Kobaran api dengan cepat menyambar dan menghanguskan sedikitnya 3 bangunan di Jalan Betet, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Kamis siang. Mencegah meluasnya kebakaran, petugas pemadam kebakaran dan BPBD Kota Jakarta Barat serta warga setempat berupaya melakukan proses pemadaman. Munculnya kobaran api diduga terjadi karena korsleting dari sebuah tiang listrik yang berada tepat di depan toko elektronik. Akibatnya 1 toko elektronik dan 2 rumah tinggal warga ludes terbakar. 3 bangunan. Rumah, toko berhasil dari warga, dari pihak rumah itu dari faktor listrik. Di dekat mana, Pak? Ini di belakangnya di sini, Pak. 16 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Banjir lahar dingin terjadi di kawasan wisata Tumpak Sewu, Lumajang, Jawa Timur, menyebabkan 1 orang tewas terseret arus. Korban merupakan operator eskavator pengeruk pasir. Banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Lumajang, Jawa Timur. Material banjir menerjang hingga membuat aliran air berwarna kecoklatan. Sejumlah wisatawan yang terjebak di dasar air terjun mencoba menyelamatkan diri. Akibat banjir lahar Semeru, seorang operator alat berat terseret derasnya arus hingga tewas.
Kejadian berawal saat korban berusaha menepikan eskavator dari terjangan banjir lahar. Namun belum sampai di tepian sungai, banjir lahar datang hingga menyeret eskavator tersebut. Informasi sementara ada, tapi ini masih dalam pendalaman dari itu dari aparat kepolisian. Ini penambang dari mana dan lain sebagainya. Dan kita juga asesmen ke sana, kira-kira ini yang meninggal ini domisilinya di mana dan nambang di mana. Maka dari itu WD selalu memberi peringatan dengan cuaca ekstrim ini, hati-hati. Total ada 9 wisatawan yang sempat terjebak saat banjir, namun petugas berhasil mengevakuasi seluruh wisatawan dengan selamat. Sementara itu, pasca peristiwa ini, wisata air terjun Tumpak Sewu masih beroperasi seperti biasa. Namun petugas menghimbau wisatawan tetap waspada dan berhati-hati. Akibat hujan lebat selama 2 jam, jalan utama perumahan di Bogor, Jawa Barat tergenang air. Sejumlah kendaraan mogok akibat memaksa melewati jalur banjir. Sementara di Bandung, Jawa Barat, hujan lebat mengakibatkan air sungai Cikeruh meluap dan membanjiri ratusan rumah di Rancaekek. Hujan deras yang mengguyur selama 2 jam jalan utama di perumahan Duta Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terendam banjir. Sejumlah pengendara roda 2 yang memaksa melewati jalan ini pun mengalami mogok. Meski di tengah ketinggian air mencapai 40 cm, sejumlah pedagang kaki lima tetap nekat berjualan. Warga perumahan berharap agar pihak pengelola bisa memberikan solusi untuk mengatasi banjir. Banjir aja. Kami nggak banjir, ini banjir. Mau jalan mana? Oh, nggak ada jalur lain gitu? Nggak ada. Ya biasa sih, cuman genang aja. Oh, ya. Cepat surutnya ya? Iya. Jadi tapi terganggu nggak jualan di tengah banjir gini? Ya bertahan aja. Ya bertahan. Ya terganggu lah. Sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, banjir merendam permukiman dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Warga terpaksa menerobos genangan banjir dengan berjalan kaki karena jalan perkampungan tidak bisa diterobos oleh kendaraan. Banjir mulai merendam permukiman jam 4 sore tadi, setelah Kecamatan Rancaekek diguyur hujan lebat selama lebih dari 3 jam. Tercatat ada 2 RW yang terdampak banjir di wilayah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang suami membawa istri lumpuh berobat ke rumah sakit dengan gerobak di Lubuk Linggau. Informasinya sesaat lagi.